Kembali lagi bersama saya Wildianus Jurian di Bedah Kasus. Pada video ini, kita akan membahas masalah hukum tentang hutang piutang. Dan video ini merupakan permintaan dari teman saya, Melki Papona. Disclaimer, video ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum bagi masyarakat dan tidak bermaksud untuk menyudutkan atau membela pihak-pihak tertentu. Hutang piutang pada dasarnya bukanlah hal sepele yang hanya sekedar memberikan pinjaman dan menerima pinjaman. Hutang piutang merupakan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang diatur lewat beberapa ketentuan hukum positif. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya pada hubungan hukum tersebut. Saya membagi hutang piutang menjadi dua bentuk atau tipe hutang, dilihat dari sudut pandang hutang secara umum. Dan saya menggunakan istilah bentuk hutang di bawah ini. Satu, hutang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dua, hutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di video ini saya hanya menyentil sedikit mengenai hutang yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan lebih fokus pada pembahasan mengenai hutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk pada pembahasan. Bentuk atau jenis hutang yang dapat dipertanggungjawabkan biasa kita kenal dengan pinjaman hutang kepada pihak bank atau pinjaman kepada perorangan dengan surat perjanjian hutang piutang serta akta-akta yang memadai sesuai dengan ketentuan hukum perikatan atau perjanjian pada buku ketiga KUH Perdata. Langsung saja kita masuk pada bentuk dan jenis hutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang saya maksud dengan hutang jenis ini yaitu hutang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pinjam uang kepada teman, saudara, kenalan, dan yang paling tren dikenal dengan istilah dapin. Hutang ini saya golongkan pada istilah hutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, karena hubungan hutang piutang ini hanya terjadi atas dasar saling percaya dan pada dasarnya merupakan hubungan hutang piutang yang tidak mengikat secara hukum. Dan sebenarnya sangat berisiko bagi kedua belah pihak, baik pihak pemberi hutang atau kreditur, juga pihak yang berhutang atau debitur. Saya juga menggunakan istilah lain terhadap hutang jenis ini, yaitu hutang sebagai bentuk bantuan atau atas dasar tolong-menolong. Nah, bagaimana jika hutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini tidak dilunasi? Dari sudut pandang debitur atau orang yang berhutang, maka sudah sewajarnya kita harus melunasi hutang kita kepada orang yang telah menolong memberikan hutang kepada kita. Karena jika kita bermaksud hanya memanfaatkan kebaikan orang lain dalam meminjamkan sejumlah uang dan secara sadar menunda-nunda pembayaran uang pengganti atau bahkan sama sekali bertujuan untuk tidak melunasinya, maka dapat diasumsikan niat atau maksud kita meminjam uang tersebut adalah maksud atau niat yang jahat atau dalam istilah hukum disebut mens rea. Dengan begitu, kita dapat diproses dengan pasal 372 sampai pasal 379A KUH Pidana, yaitu tentang penggelapan, penipuan, serta perbuatan curang. Tentu saja, penerapan pasal-pasal tersebut dilihat dari penggenapan unsur dalam pasal-pasal yang dimaksud. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada mens rea serta unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut tidak tergenapi? Tentu saja tidak dapat diproses. Di sisi lain, dari sudut pandang kreditur atau orang yang memberi pinjaman, jika hutang tidak bisa dilunasi, maka kreditur tidak dapat serta-merta mengambil barang milik orang lain sebagai pelunasan hutang. Hal itu dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri dan dapat diproses dengan hukum pidana perampasan, penggelapan, pencurian, dan lain-lain sesuai dengan unsur-unsur pasal yang tergenapi dalam perbuatan yang dilakukan. Dalam mengupayakan pelunasan hutang, tentu saja kita tidak boleh melanggar hukum. Karena meskipun orang lain memiliki hutang terhadap kita,
harkat hidup orang tersebut tetap dilindungi oleh hukum. Jadi, hutang yang ada tidak dapat membenarkan kita untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang yang berhutang. Jika kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum, maka kita juga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa hutang piutang adalah suatu hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Oleh karenanya, ada prosedur hukum yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum dapat mengklaim uang pelunasan hutang. Dalam hubungan hukum hutang piutang, harus dilengkapi dengan pemberkasan serta akta-akta yang memadai, antara lain perjanjian hutang piutang, akta hak tanggungan, atau akta jaminan fidusia, serta akta-akta lain sesuai kebutuhan dalam hal membuktikan hubungan hutang piutang tersebut. Dengan pemberkasan administrasi yang lengkap seperti dimaksud pun, harus menempuh persidangan di pengadilan sampai mendapat putusan yang inkrah. Nah, pemberkasan tadi, surat-surat dan akta-akta yang memadai tersebut dimaksudkan menjadi alat bukti dalam persidangan dan tidak serta-merta berlaku tanpa melewati tahapan pemeriksaan di dalam persidangan pengadilan. Apalagi jika hutang piutang yang tidak menggunakan suatu akta atau surat, maka tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengupayakan pelunasan hutang. Akhirnya, saya hanya dapat menghimbau kepada pihak yang mendapat pertolongan hutang. Jika telah ditolong, ya jangan menyusahkan orang yang menolong kita. Kemudian saya juga menghimbau kepada orang yang memberi pinjaman hutang, jangan menerapkan bunga yang tinggi. Kalaupun merasa rugi untuk memberikan pinjaman, ya jangan diberi. Berikanlah pinjaman yang sesuai keikhlasan, sehingga jika tidak dilunasi kita bisa ikhlas. Karena jika kita berusaha mengejar pelunasan, maka biaya yang akan kita keluarkan akan lebih besar dari hutang yang kita berikan sebelumnya. Dan tidak menjamin pula uang kita akan kembali. Atau jika kita tetap ingin memberikan bantuan namun merasa jumlahnya terlalu banyak, jika diikhlaskan, maka buatlah hubungan hukum hutang piutang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menghubungi notaris terdekat atau minimal menghubungi pemerintah setempat atau berkonsultasi dengan advokat yang dipercaya agar dapat meminimalisir resiko masalah hukum. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share agar lebih berguna lagi bagi banyak orang. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai pembahasan video ini pada kolom komentar atau mengajukan permintaan topik pembahasan. Jangan lupa follow atau subscribe akun media sosial kami untuk tontonan bermanfaat lainnya.